Fabio Capello kritik Thiago Motta, Juventus kehilangan keseimbangan. Harapan Juventus untuk meraih trofi Coppa Italia musim ini pupus setelah tersingkir di perempat final oleh Empoli. Bermain di Allianz Stadium, Bianconeri hanya mampu bermain imbang 1-1 di waktu normal. Skor tetap bertahan hingga babak tambahan, sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Empoli keluar sebagai pemenang setelah menang 4-2 dalam adu tos-tosan. Dua eksekutor Juventus, Dusan Vlahovic dan Kenan Yildiz, gagal menuntaskan tugas mereka, membuat tim tuan rumah harus tersingkir dari kompetisi. Kekalahan ini mendapat kritik tajam dari Fabio Capello, mantan pelatih Juventus periode 2004 hingga 2006. Menurutnya, tim asuhan Thiago Motta terlihat tidak stabil dan terlalu mudah diserang balik oleh lawan. Empoli, jika melihat jalannya pertandingan, justru tampil lebih berbahaya. Sementara itu, Juventus berkali-kali terkena serangan balik yang memungkinkan lawan menembak dengan mudah, tulis Capello dalam kolomnya di Gazzetta dello Sport. Capello juga menyoroti masalah utama Juventus di bawah Motta, yakni kurangnya keseimbangan dalam permainan mereka. Ini menunjukkan kelemahan yang belum mampu diatasi Motta. Juventus kehilangan keseimbangan, membuat mereka terlalu mudah dieksploitasi lawan, tambahnya. Selain itu, ia menilai perubahan taktik yang diterapkan Motta dalam pertandingan melawan Empoli dilakukan terlalu terlambat. Juventus memang mencoba bermain lebih vertikal dan mempercepat tempo, tetapi perubahan ini seharusnya dilakukan jauh lebih awal, ungkapnya. Kini, Juventus hanya memiliki satu kompetisi tersisa, yaitu Serie A, setelah tersingkir dari Coppa Italia, Liga Champions, dan Piala Super Italia. Dengan posisi mereka di peringkat keempat klasemen dengan 49 poin, terpaut 8 angka dari Inter Milan di puncak, kemungkinan besar Bianconeri akan mengakhiri musim tanpa trofi. Aston Villa siap mengejutkan Juventus dengan tawaran untuk Dusan Vlahovic. Aston Villa dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk merekrut Dusan Vlahovic dari Juventus. Menurut laporan TEA Talk, negosiasi perpanjangan kontrak antara sang striker dan klub Italia tersebut mengalami kebuntuan karena Juventus enggan memenuhi permintaan gaji Vlahovic yang mencapai 215.000 pound per pekan. Situasi ini membuka peluang bagi klub lain, termasuk Aston Villa, untuk mengajukan tawaran. Sumber yang dikutip oleh TEA Talk menyebut bahwa Aston Villa menjadikan Vlahovic sebagai target utama mereka di bursa transfer musim panas. Hal ini berkaitan dengan kepergian John Duran, yang hengkang ke Al Nassr pada Januari lalu dengan nilai transfer mencapai 64,5 juta pound sterling. Villa memang belum mengajukan tawaran resmi, tetapi ketertarikan mereka terhadap Vlahovic sangat nyata. Unai Emery dan stafnya serius mempertimbangkan untuk merekrutnya pada musim panas, tulis laporan tersebut. Sebelumnya, agen Vlahovic juga dikabarkan telah menawarkan sang pemain ke beberapa klub besar Eropa, seperti Newcastle United, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, dan Marseille. Namun, hingga kini belum ada tanggapan positif dari klub-klub tersebut. Dalam situasi ini, Aston Villa muncul sebagai salah satu kandidat terdepan yang benar-benar berminat mendatangkan Vlahovic. Menariknya, ketertarikan Aston Villa terhadap Vlahovic muncul di tengah spekulasi bahwa Arsenal sedang berusaha merekrut Ollie Watkins. The Gunners sempat mencoba mendatangkan striker timnas Inggris itu pada Januari lalu, tetapi gagal mencapai kesepakatan harga. Saat itu, Aston Villa mematok harga 60 juta pound, sementara Arsenal hanya bersedia membayar sekitar 40 juta pound. Watkins sendiri dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan Arsenal, yang bisa membuka jalan bagi Vlahovic untuk berlabuh di Villa Park. Tak hanya Thiago Motta, ex-pelatih Juventus juga kritik Cristiano Giuntoli. Juventus kembali mengalami kekecewaan setelah tersingkir dari Coppa Italia usai dikalahkan Empoli di perempat final. Bermain di Allianz Stadium, Bianconeri bahkan tertinggal lebih dulu setelah gawang Mattia Perin dibobol oleh Josef Maleh. Juventus sempat menyamakan kedudukan melalui gol Hepren Thuram, namun pertandingan harus berlanjut ke adu penalti. Sayangnya, Dusan Vlahovic dan Kenan Yildiz gagal menjalankan tugas sebagai eksekutor, sehingga Juve kalah 2-4 dalam drama tos-tosan. Kekalahan ini semakin mempertanyakan masa depan Thiago Motta sebagai pelatih Juventus. Sebelumnya, Juve juga harus menelan pil pahit setelah disingkirkan PSV Eindhoven di babak playoff Liga Champions pekan lalu. Pasca hasil buruk ini, kiper Juventus, Mattia Perin, menegaskan betapa pentingnya bagi tim untuk finish di 4 besar Serie A agar bisa kembali tampil di Liga Champions musim depan. Thiago Motta kembali menjadi sorotan utama usai kekalahan ini, tetapi mantan pelatih Juventus, Fabio Capello, juga menyoroti peran direktur olahraga klub, Cristiano Giuntoli. Saya yakin ada kesalahan yang dilakukan oleh manajemen, termasuk Giuntoli. Semua orang hanya berbicara tentang Motta, tetapi Giuntoli seharusnya ikut bertanggung jawab atas kegagalan tim, ujar Capello kepada Sky Sport Italia. Capello juga mengkritik kebijakan transfer Juventus yang dinilai kurang bijak dalam memilih pemain. Saya selalu tahu, bersama staf saya, pemain mana yang layak untuk Milan, Real Madrid, atau Roma. Klub besar harus merekrut pemain yang mampu menghadapi tekanan mengenakan seragam mereka, tambahnya. Juve tampaknya belum memahami hal ini. Mereka telah menghabiskan banyak uang, tetapi tidak secara bijaksana. Mereka memiliki pemain-pemain bagus, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa menjadi pembeda di dalam tim,
ungkapnya. Simone Inzaghi, Juventus masih berpeluang dalam perebutan Scudetto. Inter Milan saat ini berada di puncak klasemen Serie A dengan koleksi 57 poin, diikuti oleh Napoli di posisi kedua dengan 56 poin, dan Atalanta di peringkat ketiga dengan 54 poin. Akhir pekan ini, Inter dan Napoli akan saling berhadapan, membuka peluang bagi Atalanta untuk naik ke posisi kedua. Namun, menurut pelatih Inter, Simone Inzaghi, Juventus yang kini berada di peringkat keempat dengan selisih 8 poin juga masih memiliki peluang dalam perebutan Scudetto. Ya, saya sudah mengatakan ini sejak pertengahan Januari dan awal Februari, ujar Inzaghi, dikutip dari Football Italia. Persaingan masih ketat, termasuk dengan Lazio. Saya yakin jika Juventus mampu meraih kemenangan beruntun, mereka bisa kembali bersaing, hasil positif terakhir mereka membuat persaingan semakin menarik. Mengenai laga kontra Napoli, Inzaghi menilai pertandingan ini krusial dalam perburuan gelar, tetapi belum bersifat menentukan. Ini akan menjadi laga yang penting, meskipun belum menentukan, karena masih ada 12 pertandingan tersisa. Kami semua menyadari betapa besarnya pertandingan ini, dan Inter harus berada dalam kondisi terbaik, mengingat Napoli adalah tim yang sangat berkualitas, jelasnya. Menurut Inzaghi, Inter harus tampil sempurna dalam laga-laga besar, sesuatu yang menurutnya belum mereka lakukan musim ini. Kami harus menghadapi laga sulit ini sebaik mungkin, tetapi kami tahu bagaimana perjalanan kami sejauh ini. Dalam pertandingan besar, performa kami belum setajam musim-musim sebelumnya, dan itu adalah kenyataan. Kami harus tampil sempurna, sesuatu yang sejauh ini belum berhasil kami capai. Pelatih berusia 47 tahun itu juga mengakui bahwa meskipun strategi bisa direncanakan, tidak semua hal dapat dikendalikan di lapangan. Anda bisa menyiapkan rencana, tetapi tidak bisa mengontrol segalanya. Napoli dalam kondisi sangat baik, telah berada di papan atas dalam waktu yang lama, dan memiliki pelatih yang luar biasa. Ia menekankan bahwa Inter harus bermain dengan intensitas, agresivitas, dan determinasi tinggi, ungkapnya. Juventus berpotensi depak Thiago Motta, Antonio Conte jadi kandidat pengganti. Juventus dikabarkan mempertimbangkan untuk mengakhiri kerjasama dengan Thiago Motta setelah musim ini berakhir tanpa gelar. Kegagalan di Coppa Italia, yang seharusnya menjadi target realistis bagi Juventus, semakin menambah tekanan pada Motta. Ini merupakan kompetisi ketiga yang gagal dimenangkan oleh Bianconeri sejak awal 2025, membuat posisinya semakin goyah. Meskipun kontraknya masih tersisa 1 tahun lagi, peluang Motta untuk bertahan di Turin tampaknya semakin kecil. Awalnya, klub bersikap sabar terhadap proyek pembangunan kembali yang dijalankan Motta, tetapi dengan performa tim yang tidak menunjukkan perbaikan signifikan, rumor pemecatan semakin menguat. Mantan pemain Massimo Orlando meyakini bahwa Juventus membutuhkan pelatih dengan pengalaman lebih matang dan rekam jejak yang terbukti. Dalam wawancaranya dengan Tutto Mercatoweb, Orlando mengungkapkan, "Saya rasa hubungan antara Motta dan Juventus sudah lama merenggang. Ia berusaha tampil sebagai sosok fenomenal, dan itu sah-sah saja, tetapi jika ingin melakukannya, Anda harus bisa menghadirkan hasil. Sekarang Juve perlu kembali bangkit dengan nama besar. Saya yakin skuad muda Juventus yang dipenuhi pemain-pemain penuh ambisi, akan sangat cocok di bawah asuhan Conte." Nama Antonio Conte pun kembali muncul sebagai kandidat utama pengganti Motta. Mantan pelatih Juventus yang pernah membawa klub meraih beberapa gelar Serie A ini dikenal dengan gaya kepelatihan yang disiplin dan kemampuannya dalam memaksimalkan potensi para pemainnya. Meski demikian, ada juga pendapat yang menilai Motta masih pantas diberi lebih banyak waktu. Juventus saat ini tengah dalam proses pembangunan kembali dan belum memiliki skuad yang diisi banyak pemain kelas dunia. Namun, jika hasil tidak segera membaik, pergantian pelatih tampaknya hanya tinggal menunggu waktu.